Halo guys, kembali lagi di Raha Realistic Studio. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang arcs. Mari kita tonton video. Alright, the seventh principle of animation is called arcs. So very few organisms are capable of movements that have a mechanical in and out or up and down precision. Most living creatures will move in a circular path, otherwise known as an arc. So let's say that we were given these key poses and were told to fill in the poses in between. Simply taking the midway point between the poses will not work because this looks way too mechanical. The ball needs to follow an arc. Of course, we also need to consider the slow in and out caused by gravity. When doing this in 3D and motion graphics, we can achieve this effect by keeping the movement in the x-axis constant, but giving the movement in the y-axis a slow in and slow out. This will give the ball its arc. Now let's look at this head turn. Right now it looks pretty dull and straight, but if we add an arc to it, it gives it a little bit more character. Forgetting about arcs can lead to some obvious mistakes. For example, we may in between this movement by calculating the midpoint like this and cause the shape of the object to shrink. If we were to draw a simple arc as reference, then this movement would be a lot easier and more realistic. Arcs can be added to almost any figure movement. This guy is landing on the ground. Let's have his body settle in an arc. This guy is reacting with shock. Let's have his body and arms follow an arc. This guy is taking a step. Have his body move down and up in an arc before he even takes his next step. This guy is kicking. Have his leg and body follow through in an arc. When movements are very fast, you can add arcs in the form of a smear. Take the beginning and end pose and draw an arc in between and fill it in the same color as the object, maybe slightly transparent or fragmented towards the end of the action. Oke, naturalnya semua gerakan itu mempunyai arcs. Hanya value yang membedakannya. Ya, tanpa sadar di dunia kita tuh sebenarnya kita membuat pola garis ya guys. Kalau kita gambar garisnya itu seperti lengkungan. Nah, contoh di sini titik center pada piringan itu di tengahnya. Kemudian dia, kalau kita gambar garisnya itu ada lengkungan gini ya guys, melengkung begini, itu namanya arcs. Nah, semua gerakan terutama untuk animasi itu harus ada arcs yang rapih ya guys, karena biasanya kalau nggak rapih itu ada namanya tuh jerky, jadi kayak garis yang berantakan gitu ya guys. Kalau arcs ini kan dia rapih. Oke, arcs sangat membantu sekali untuk terlihat gerakan menjadi halus atau smooth. Tanpa arcs gerakan akan terlihat kaku. Oke, langsung ke tambahan dulu. Arcs sangat bisa menentukan skill kalian. Semakin banyak berlatih dan semakin pandai membuat arcs yang sesuai bisa memberikan nilai tambah. Nah, arcs ini sebenarnya skill yang lebih advance ya guys. Walaupun terlihat gampang, tapi fakta lapangannya membuat arcs itu harus dengan perhitungan yang tepat, karena jika tidak tepat itu terkadang membuat si karakternya itu stretch dan juga gak semudah yang dibayangkan membuat art yang bagus itu ya guys. Oke, kita lanjut dulu kedua. Menjadi peringkat ketiga yang menjadi faktor utama gerakan animasi terlihat bagus. Versi saya sih sebenarnya. Jadi yang membuat animasi tak bagus itu pertama adalah acting atau action ya, acting atau action yang tepat sesuai dengan cerita yang kita buat ya guys. Kemudian pose yang bagus sangat menentukan, timing, arcs dan prinsip-prinsip dasar lainnya. Peringkat keempat bukan ketiga. Oke, saya langsung aja praktekkan ke Blender, karena di Blender itu sangat mudah sekali dalam membuat arcs. Oke, di sini ada sebuah bola yang udah saya masukkan ringnya. Jika secara default dari Blender atau software lainnya, kalau kita gerakan ya guys, kaki dulu di sini. Ini contoh sederhana tentang arcs ya guys. Jika kita buat tanpa arcs, kita bandingkan bedanya. Jika saya matikan dulu motion pad-nya, pasti mata kalian akan menangkap ini gerakannya sangat kaku ya guys. Itu salah satu fungsi arcs. Sebenarnya jika kalian mengejar gerakan yang smooth atau halus, itu cukup memainkan dua ini nih.
timing dan arts itu sebenarnya gerakan kalian tuh sudah halus. Kalau kita aktifkan, nah ini adalah contoh arts yang berantakan atau yang jelek karena dia lengkungannya tidak rapi dan juga ada di sini tajam, karena harus dihindari ya untuk arts yang atau garis yang tajam itu biasanya akan membuat kaku. Dia nendang, nah dia menambahkan sedikit arts jadi lebih realistis ya guys. Apalagi ini sangat jelas artsnya dalam memainkan tongkat. Sebenarnya arts itu adalah prinsip dasar animasi yang sangat penting sekali. Hanya saja gampang-gampang susah ya guys, karena tetapi ketika menghadapi kasus yang kameranya ikut gerak atau angle kameranya yang kurang pas gitu, terkadang kita kesulitan membuat arts jadi gerakannya terlihat kaku. Nah itu fungsinya kita sering-sering latihan dan juga harus sering melihat referensi dari video-video yang dirasa cukup bagus dalam gerakannya. Kita bisa melihat dengan per frame begini. Oke, mungkin itu aja tentang arts, karena lebih enaknya arts itu harus sambil praktek ya guys. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Terima kasih.